Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2021 ini, saya mengomentari Risma hari ini langsung tangkap staf yang korupsi. Jadi Kementerian Sosial menangani masalah pandemi virus corona dengan anggaran yang jumlahnya yang besar untuk seluruh Indonesia. Menurut informasi dalam pandemi virus corona ini, adanya perbuatan korupsi mencapai 1.000 triliun di seluruh lembaga pemerintah. Jadi setiap lembaga pemerintah itu ada perbuatan korupsinya terkait dengan virus corona tersebut. Hingga mencapai katanya sampai 1.000 triliun. Apakah benar saya kurang jelas, tapi itulah pernyataan informasi yang ada di masyarakat. Di dalam tubuh Kementerian Sosial, para stafnya melakukan korupsi yang langsung ditangkap Risma hari ini dan memanggil polisi untuk memproses hukumnya. Tindakan Menteri Sosial Risma hari ini perbuatan yang sangat berani. Sebagai bukti, Menteri Sosial Risma hari ini selalu bersih dari perbuatan korupsi, mulai menjabat dia Wali Kota Surabaya 2 periode dan juga meningkat menjadi Menteri Sosial selaku yang selalu bersih dari perbuatan korupsi. Pada umumnya, pejabat negara yang tidak berani menangkap anak buahnya melakukan pada saat melakukan korupsi, malah ditutup-tutupi karena ketakutan perbuatan korupsi atasannya terbongkar. Karena pada umumnya aparat negara melakukan korupsi dan perbuatan yang dilakukan secara berjamaah, dan juga kalau pejabat negara itu korupsi selalu berjamaah, tidak mungkin dilakukan sendiri, semua ditanganinya, tidak mungkin. Karena di situ ada pembukuannya, umpamanya korupsi di bidang proyek, ada yang menangani soal bendaharanya ada, dan juga sebagai pimpronya ada, pelaksana lapangan ada banyak. Sehingga kalau biasanya mereka melakukan korupsi, biasanya dibagi itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kinerjanya masing-masing. Yang disebut perbuatan korupsi itu sifatnya berjamaah. Jadi yang dilakukan secara bersama-sama. Maka semua perbuatan korupsi yang dilakukan atasannya selalu diketahui anak buahnya, terutama bagian keuangannya. Makanya kalau anak buahnya melakukan korupsi, atasannya tidak berani bertindak karena nanti ketakutan dia, nanti dia perbuatannya atasannya itu dibongkar oleh anak buahnya tersebut. Bagaimanapun dia kalau pasti balas dendam kalau memang ketahuan yang membongkar itu pimpin atasannya. Tindakan Menteri Risma hari ini perlu ditiru pejabat yang lain, tetapi secara utamanya harus bersih dari perbuatan korupsi. Jika semua pejabat negara ingin meniru tindakan daripada Risma hari ini, persyaratannya harus bersih dari perbuatan korupsi. Kalau dia bersih dari perbuatan korupsi, dia akan berani nanti menangkap anak buahnya yang melakukan perbuatan korupsi tersebut. Nah, itulah yang saya lihat. Jadi itulah makanya di dalam negara ini sangat sulit memberantas korupsi. Karena korupsi di Indonesia sudah berjamaah. Semua kebagian, termasuk kebagian, umpamanya ada proyek-proyek besar tersebut, semua kebagian atas uang negara tersebut. Mulai gubernurnya atau kepala daerahnya, sampai ke bagian keuangannya, pimpronya, dan juga pelaksanaan administrasinya, semua dapat bagian sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tentu tidak sama jumlahnya, tentu berbeda antara pimpro dengan bawahan. Tentu pimpro yang tertinggi, demikian yang tertinggi adalah kepala daerah. Tidak mungkin pimpro sama pembagiannya dengan kepala daerah. Jadi semua ada tingkatannya sesuai dengan kinerjanya tersebut. Dan inilah menjadi masalah bahwa negara Indonesia ini
sangat sulit kita memberantas korupsi. Di mana uang negara itu banyak habis dikorupsi oleh aparat negara ini, dimanapun dia berada. Sebaru biasanya aparat negara itu awalnya sih bersih dari bersih, selalu katanya dia bersih dari perbuatan korupsi. Tetapi kalau sudah diberikan kejabatan, dia lupa kemudian belum 1 tahun melakukan perbuatan korupsi. Seperti Edi Prabowo, Menteri KKP, dan juga mantan Menteri Sosial, juga batubara itu, juga baru 1 tahun memegang jabatan sudah korupsi. Itulah, jadi sudah terbukti bahwa dia tidak teruji dalam melakukan perbuatan korupsi, tidak teruji dia bersih dari perbuatan korupsi. Tetapi kalau Risma hari ini sudah teruji dia bersih dari perbuatan korupsi. Terbukti dia 2 periode dia memegang jabatan sebagai wali kota Surabaya, baru meningkat menteri, dan semua ini 2 jabatan ini jumlah uang anggaran negara banyak. Kalau dia ingin berapapun bisa dikorupsinya, tetapi tidak dilakukan demi kepentingan rakyat. Jadi harapan saya supaya tindakan Risma hari ini ditiru oleh para pejabat negara, tetapi dengan syarat dia harus bersih dari perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.